Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Nur Aini Marta selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Australia dan Oseania. Perkenalkan sebelumnya nama saya Auli Fatur Rahman. Di sini saya dan kelompok saya yaitu kelompok 4 akan membawakan materi yaitu profil negara bagian Australia Barat dan wilayah teritorial utara Australia. Oke, yang pertama di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya itu yang pertama ada Fadilah Umar dengan NIM 1403621045. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Auli Fatur Rahman dengan NIM 1403621011. Dan selanjutnya ada Ahmad Wira Pramuja dengan NIM 1403621044. Oke, teman-teman semuanya, untuk materi pertama yang akan dijelaskan, yang menjelaskannya adalah teman saya yaitu Fadilah Umar. Untuk Fadilah Umar, dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Daerah utara kan banyak banget tanahnya ya. Berarti daerah selatan juga harusnya ada tanahnya nyimbangin dong. Australia. Apa sih yang gak menarik soal Australia? Letaknya, orangnya, bahkan hewannya. Mau nyari kelinci besar berekor panjang yang berantemnya kayak McGregor? Ada. Mau nyari ayam yang tingginya lebih dari Fadilah Umar, lari kayak CBR 250 tapi badannya sekuat tank dan sempat jadi musuh negara dan menang melawan Australia? Ada. Atau mau melihat crossover mengerikan antara bebek sama berang-berang? Ada. Australia awalnya ditemukan berdasarkan ide yang disebut Terra Australis, yang mengatakan ada daratan besar penyeimbang di selatan dunia. Dan pendaratan Eropa di Australia pertama dilakukan oleh Willem Janszoon pada tahun 1606. Dan satu abad kemudian oleh James Cook tahun 1770. Dan pada tahun 1788 dikolonisasi oleh Inggris menjadi koloni penal karena Amerika sudah menjadi negara merdeka. Dan koloni pertama ini dinamakan New South Wales. Nah, tadi udah dibahas tuh mengenai profil tentang Australia. Sekarang yang mau kita bahas adalah salah satu negara bagian yang ada di Australia, yaitu Australia Barat. Australia Barat merupakan salah satu negara benua Australia yang memiliki luas wilayah mencapai 32,9% atau sepertiga dari luas daratan Australia. Itu sendiri belum termasuk dari kawasan eksternalnya. Wah, gede banget negara bagian Australia Barat ini ya. Juga dapat dikatakan jika Australia Barat itu merupakan negara bagian yang paling luas di Australia dengan luas mencapai 2.527.013 km persegi. Luas banget. Australia Barat sendiri memiliki ibu kota di kota Perth. Menariknya, Perth ini merupakan ibu kota dari Australia Barat yang menjadi kota paling terisolasi di dunia. Sebagai gambaran aja nih, kota yang terdekatnya itu yaitu Adelaide berjarak 2.200 km. Bahkan jarak dari Perth ke Jakarta lebih dekat jika dibandingkan dengan dari Perth ke Canberra. Ya, gila terisolasi banget ini kota. Tetapi walaupun begitu, di dalam pemerintahannya, negara bagian Australia Barat membagi wilayah menjadi 142 wilayah pemerintah daerah. Dalam hal ini juga termasuk Pulau Natal dan Kepulauan Cocos. Kewenangan masing-masing wilayah ini diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1995. Juga ada 3 klasifikasi dari pemerintah daerah di Australia Barat, yaitu city atau kota, yang sebagian besar di daerah perkotaan, tentu saja. Kemudian ada town atau kota kecil. Kemudian yang terakhir ada shire, yaitu yang kebanyakan besar ada di daerah pedesaan. Lalu, hampir sebagian besar dari penduduk Australia Barat ini merupakan keturunan dari bangsa Eropa, terutama Inggris. Hal ini tentu saja berawal dari tahun 1826 ketika Albany atau kota di pelabuhan di Australia Barat diduduki secara permanen oleh bangsa Eropa, dalam hal ini Inggris, untuk mencegah klaim dari Perancis atas sepertiga barat benua. Di tahun 1980-an, jumlah populasi di Australia Barat mengalami peningkatan tajam
akibat adanya arus imigrasi dari negara bangsa lain. Sebagian juga dampak dari adanya ledakan di area pertambangan Goldfield. Tetapi Australia Barat menolak arus imigran yang berasal dari Inggris, Irlandia, atau tempat-tempat lain di kerajaan Inggris hingga awal abad ke-20. Walaupun begitu, ras Inggris banyak ditemukan di Australia Barat. Selain Inggris, juga terdapat etnis lain di Australia Barat seperti Irlandia, Skotlandia, Italia, Cina, Jerman, Aborigin, India, Belanda, Filipina, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Maori. Kegiatan mata pencaharian di Australia Barat berada di sektor pertambangan dan pertanian. Perekonomian negara Australia Barat ini sangat bergantung dari kegiatan pertambangan mineral dan minyak buminya. Sumber daya alam yang dimiliki menjadi sumber pendapatan yang tidak hanya bagi Australia Barat saja, tapi juga seluruh Australia. Hasil pertanian juga turut menyumbang pendapatan negara bagian ini, kayak wool, domba, daging sapi, jelai, kanola, lupin, dan kacang-kacangan. Di bagian utara Australia Barat saja terdapat perkebunan kayu cendana terbesar di dunia dengan hasil olahan berupa minyak cendana. Hingga saat ini, populasi tertinggi di Australia Barat sendiri berada di Perth yang merupakan ibu kota negara bagian. Sedangkan sisanya berada di Bunbury, Geraldton, Calgary, Boulder, Albany, Karata Brome, dan Port Hedland. Lebih dari setengah penduduk Australia Barat beragama Kristen, dengan sekitar 32%-nya itu tidak beragama atau kita sebut ateis. Terus ada juga yang tidak menyebutkan agamanya apa, tetapi beberapa di antaranya menyebutkan mereka beragama Katolik dan Anglikan. Nah, mungkin itu yang kita bahas mengenai Australia Barat, tetapi jangan kemana-mana dulu karena ada negara bagian lain yang akan dibahas. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil wilayah teritorial utara Australia atau Northern Territory. Northern Territory dibatasi oleh Laut Timor dan Arafura di utara, Australia Barat di barat, Queensland dan Teluk Carpentaria di timur, dan Australia Selatan di selatan. Ini adalah wilayah yang memiliki luas sekitar 1000 mil atau 1600 km dari utara ke selatan dan 600 mil atau 970 km dari timur ke barat dan menempati lebih dari 1/6 dari daratan Australia. Wah, wilayah ini cukup luas ya sepertinya. Darwin adalah ibu kota negara bagian Australia Utara. Darwin merupakan kota terbesar di negara bagian tersebut. Penduduknya berjumlah 93.000 jiwa pada tahun 2004. Kota ini terletak di bagian utara negara. Kota ini merupakan ibu kota negara bagian paling utara di seantero benua Australia. Kota ini pun merupakan ibu kota negara bagian terkecil dan terbasah di negeri kanguru ini. Kota ini berdiri pada tahun 1869 dan memiliki luas wilayah sekitar 112.000 km. Kota ini juga merupakan pusat dari wilayah Top End Australia. Populasi yang berada di wilayah utara termasuk termuda di Australia dengan populasi terbesar sekitar 23,2%, berada di bawah usia 15 tahun dan 5,7% untuk penduduk berusia 65 tahun ke atas. Dapat disimpulkan jika rata-rata usia penduduk wilayah utara yakni sekitar 31 tahun atau 6 tahun lebih muda dari usia median nasional. Untuk penduduk asli Australia, yakni suku Aborigin, menguasai sekitar 49% tanah di wilayah utara. Terdapat komunitas Aborigin yang tersebar dan terbesar di wilayah ini. Antara lain, ini saya mohon maaf ya kalau saya bacanya kurang lancar, ini agak susah kata-katanya. Yang pertama itu ada Pitjantjatjara dekat Uluru, Arensteiner, Alice Springs, Lurijita, Warlpiri, dan Yulgwin sebelah timur Arnhem Land. Hampir sebagian besar penduduk wilayah utara berada di Darwin atau di bagian utara bagian negara ini. Kurang dari separuhnya tinggal di kawasan perdesaan. Agama Katolik Roma menjadi agama dengan penganut terbanyak di wilayah utara
diikuti oleh Anglikan, Gereja Bersatu, dan Lutheran. Agama Buddha menjadi agama non-Kristen terbesar di sini, lalu agama Hindu berada setelahnya. Perekonomian wilayah utara sebagian besar berasal dari sektor pertambangan yang berkonsentrasi untuk menghasilkan mineral, minyak bumi, energi lainnya. Bahkan hasil tambang tersebut berhasil menyumbang sekitar 2,5 miliar dolar dengan mempekerjakan lebih dari 4.600 orang di tahun 2014 sampai tahun 2015. Sektor pertambangan menyumbang lebih dari 14,9% dari penduduk negara bruto. Dari sektor lain seperti konstruksi dan proyek infrastruktur juga menyambung pendapatan negara, bahkan menjadi sektor industri tunggal terbesar di wilayah utara. Sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi unggulan untuk wilayah regional. Uluru dan Kakadu menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan lokal maupun internasional, sebab menjadi ikon di wilayah utara. Di tahun 2015, tempat wisata tersebut menerima sekitar 1,6 juta pengunjung domestik dan internasional yang berpengaruh pada pendapatan lokal dengan nilai 2 miliar dolar. Wah, banyak banget ya. Pengunjung di musim liburan menjadi penyumbang terbesar atau penyumbang pendapatan terbesar di tempat itu. Ya, sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.